Jadi kita kirimkan Al-Fatihah satu kali yang kita hadiahkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin dan kekasih kita, juga keluarga besarnya, para pengikutnya, para nabi dan rasul serta para malaikat dan para ulama yang telah mengajarkan ilmunya kepada kita, para ulama mufassir, muhaddis, dan para guru kita. Al-Fatihah. Mari kita buka dengan membaca surat An-Nur atas permintaan ya, dari seorang jamaah. Silahkan buka surat An-Nur juz 28. Yang punya bisa mengambil Al-Qur'annya, mari kita buka surat An-Nur atau bisa dibantu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca bersama-sama. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyyatin yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Silakan bisa dibuka surat An-Nur, surat yang ke-24, juz 28. Bagi yang punya aplikasi Al-Quran juga bisa dibuka surat An-Nur juz 28 ayat 35. Alhamdulillah wa syukurillah, kita menyempatkan untuk mengkaji Al-Quran, mendarus Al-Quran, mentadarus Al-Quran malam hari ini. Kita niatkan semoga kita termasuk dari min ahlil Quran yang mendapatkan syafaatnya Al-Quran nanti di hari kiamat. Para hadirin rahimakumullah, tafsir mengenai surat An-Nur ini berkaitan dengan nama An-Nur itu sendiri, yaitu surat An-Nur dinamai dengan surat An-Nur, artinya An-Nur ini cahaya. Kenapa? Karena di dalamnya berisi panduan-panduan bagi orang beriman, syariat-syariat dan akhlak-akhlak yang mulia. Utamanya beberapa ayat sebelumnya berbicara tentang kewajiban kita menjaga pandangan.
tentang akhlak kita masuk ke dalam rumah. Ini di dalam surat An-Nur diterangkan. Kewajiban menjaga pandangan ini sangat penting, karena dengan menjaga pandangan maka insya Allah mata kita, kedua mata kita ini diberi cahaya oleh Allah, nurul ain, cahayanya mata. Dan An-Nur dinamai An-Nur juga karena ada ayat yang menerangkan tentang nurnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat nomor 35 ini. Nah, alhamdulillah ini malam hari ini saya lihat kaligrafinya juga sudah ada tulisan An-Nur. Ini ikut memperkaya wawasan kita mengenai ayat dalam surat An-Nur ini yang menerangkan tentang nur. Ya, langsung saja mungkin saya mulai. Mari kita buka hati kita ya, benar-benar kita buka hati kita untuk memahami, karena satu ilmu dari Al-Quran itu adalah suatu cahaya bagi hati kita yang masih penuh dengan dosa-dosa. Allahu nurus samawati wal ardi. Adapun Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi cahaya atas langit, ya, langit-langit artinya langit dengan segala macamnya, wal ardi dan bumi. Di sini kata An-Nur berarti munawwir, ya, artinya pemberi cahaya. Jadi sedikit mengenai ayat ini, keagungan ayat ini yang kalau diulas, dibahas, direnungkan pastinya sangatlah mendalam. Ini menerangkan tentang salah satu sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita ingin ya dengan membaca ayat ini kita ingat dan menyadari akan keagungan, kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, di sini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi cahaya atas langit dan bumi. Jadi di sini nur bermakna munawwir. Ini dalam tafsirnya. Pertama, cahaya itu apa? Cahaya itu sesuatu yang menerangi kegelapan. Seorang ulama yang bernama Ibnu Athaillah Al-Iskandari, yang terkenal dengan pengarang kitab Al-Hikam. Di dalam karyanya Al-Hikam, beliau mengatakan rahimahullah, ya, Ibnu Athaillah mengatakan al-kaunu kulluhu zulmah. Seluruh alam ini pada dasarnya adalah suatu kegelapan. Anarahu zuhurul haqqi fi. Menerangi kepada kegelapan itu tampaknya nurnya Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Idz laula wujudullahi ma wujida syai'un minal alam. Karena kalau tanpa keberadaan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya tidak ada sesuatu pun di alam ini. Ya. Ini ungkapannya Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Artinya apa? Bahwa pertama Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan alam ini, mengeluarkan alam ini dari ketiadaan. Sesuatu kalau disebut tiada itu sebenarnya artinya gelap. Sebagai contoh, ya, di sebuah ruangan di situ tidak ada cahaya,
otomatis di situ disebut gelap. Sesuatu juga kalau tidak ada juga disebut gelap. Karena gelap ini artinya dia belum punya wujud, belum punya keberadaan sama sekali. Ya kita dulunya lahir dari perut ibu, itu dari rahim lebih tepatnya, awalnya tidak ada sama sekali. Ya. Jadi kita ada di dalam kegelapan, dunia kegelapan, yaitu di alam ruh. Ya. Jadi belum ada wujudnya di dunia ini. Dan sebelum ada ruh kita juga kita belum ada sama sekali sampai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebagai contoh, manusia ini punya 4 atau 3 fase ya. Pertama dia hidup di alam ruh. Kemudian yang kedua dia hidup di alam rahim. Kemudian yang ketiga dia hidup di alam dunia. Dan yang keempat nantinya dia akan hidup di alam kubur. Berarti 4 kegelapan. Di alam roh ya kegelapan langit ya, tidak ada. Karena di alam roh itu ya tidak bisa ditangkap dengan dengan sinar dari dunia, tidak bisa. Jadi alam roh itu kita tidak bisa menjangkau. Hidup di sana awalnya kita, lalu ditiupkan ke dalam rahim roh itu. Dan di rahim itu kita hidup 9 bulan di perut ibu, juga gelap di sana, gelap. Kemudian masuk ke dunia. Ya, dunia sebenarnya walaupun penuh dengan cahaya, kalau tidak ada listrik, tidak ada manusia, itu juga gelap. Sebagai contoh, kalau kita hidup di tengah hutan misalnya ya, tidak ada sinar, tidak ada cahaya apa-apa, gelap ya. Dan nanti masuk ke dalam kegelapan alam kubur. Nah, jadi sebenarnya benar ya di dalam ayat yang lain bahwa minadz-dzulumati ilan nur. Manusia itu dari awalnya kegelapan yang banyak, kemudian dia keluar kepada cahaya. Nah, pertama dari tidak ada menjadi ada. Nah, alhamdulillah. Berkat karunia Allah Subhanahu wa taala berkehendak membuat kita ada di alam ini. Akhirnya muncullah langit dan bumi dan seisinya. Ini. Yang kedua adalah dari kegelapan secara fisik menjadi cahaya secara fisik. Sebagai contoh, seandainya tidak ada diciptakan matahari, bulan, bumi ini gelap. Dan bumi ini hanya berisi beku gitu, es, salju saja. Jadi seandainya tidak dihangatkan oleh cahaya matahari, bumi ini gelap. Jadi Allah menyinari langit dan bumi, mencahayai langit dan bumi juga dengan bintang-bintang, dengan planet-planet, dan dengan tata surya kita yang luar biasa indah ini oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan. Yang kedua, kegelapan di sini yang kemudian disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah itu adalah kegelapan hati sebelum datangnya hidayah. Nah ini, kalau seperti ini pengertiannya, maka artinya Allah menyinari langit dan bumi dengan syariat. Jadi syariat itu sebenarnya adalah cahaya. Karena disebutkan manusia sebelum mendapatkan hidayah disebut namanya jahiliyah. Jahiliyah itu bukan masa zaman dulu saja. Jahiliyah itu ada di setiap kehidupan kita. Hanya bedanya dulu jahiliyahnya itu pol gitu, 100% karena belum diutus Nabi. Pernah manusia itu 600 tahun belum mengenal Nabi, yaitu terputusnya zaman kenabian dari Nabi Isa alaihi salam sampai diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan 600 tahun manusia tidak mengenal syariat. Akhirnya mereka hanya berpijak kepada akalnya saja.
Iya kalau akalnya benar, tapi kalau kebetulan akalnya tidak benar, maka itulah disebut periode jahiliyah. Orang jahiliyah itu sebenarnya bukan orang yang sama sekali terbelakang ya. Kalau secara peradaban, orang jahiliyah itu mereka dulu hidupnya cukup makmur juga. Mereka sudah mengenal perdagangan, mengenal mata uang. Mereka sudah bisa membuat kain-kain yang indah dan seterusnya. Tapi yang dimaksud mereka disebut jahiliyah itu karena mereka masih ada di dalam buta, keadaan buta, tidak mengenal siapa Tuhannya. Karena belum diutus seorang nabi gitu. Makanya diutusnya seorang nabi itu adalah Nur. Makanya Rasulullah SAW salah satu namanya Kanjeng Nabi adalah Nur. Jadi Masjid An-Nur ini bisa artinya An-Nur ini Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Nur ini juga baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, sejak ada diutusnya seorang nabi dan rasul yang menjadi sumber petunjuk ya, maka disinilah muncul era baru yang disebut dengan era pencerahan atau agama. Nah, sampai sekarang pun masih ada sisa-sisa jahiliyah ini. Sebagai contoh, kejahilan itu adalah sesuatu yang memang ada di dalam setiap kehidupan itu. Manusia tidak mengenal siapa Tuhannya. Dan yang paling parah, kalau sudah diberi tahu, diperkenalkan, dia tidak mau kenal. Jadi tetap enggak gitulah. Lah inilah orang-orang yang disebut sebagai orang kufur. Jadi orang kafir itu bukan orang yang Abu Jahal saja gitu. Orang kafir itu adalah orang yang menyimpan kejahilan di dalam dirinya, dan ketika dia diajak untuk mengenal Tuhannya, mengenal Allah, ia memilih untuk mengingkarinya. Jadi kalau dulu Abu Jahal, kalau sekarang Jahal-Jahal. Jadi banyak Jahal kalau sekarang, Ibnu Jahal kalau sekarang. Kalau Abu itu kan bapaknya orang bodoh ya, bapaknya kebodohan, Abu Jahal. Kalau sekarang itu Ibnu Jahal, banyak itu. Ibnu Jahal itu ya masih banyak di sekitar kita ini. Kalau diajari tentang hal yang benar dan tidak mau, lebih memilihnya. Ini masih sisa-sisanya kejahilan ya. Baik. Jadi Allah menerangi dengan dua cahaya. Pertama dengan cahaya fisik, yaitu cahayanya planet, cahayanya bintang dan seterusnya. Yang kedua dengan cahaya syariat ini. Mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Ya. Oh iya, saya sedikit keterangan ini dari Ibnul Qayyim. Nah, ini seorang ulama mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala menamai zatnya nur. Ya tadi itu, dalam pengertian Allah memberi cahaya. Jadi jangan dipahami Allah itu cahaya loh ya. Nanti dalilnya ini katanya. Ini sebenarnya ungkapan bersifat majas atau perumpamaan, kiasan ya. Bukan perumpamaan tapi kiasan. Jadi kiasan itu misalnya untuk menyebut sesuatu atau suatu zat tapi dengan nama yang lain. Sebagai contoh misalnya cahaya negeri. Nah, cahaya negeri itu kan bukan berarti bukan berarti, tapi itu adalah artinya orang yang terpandang di negeri tersebut, itu disebut cahaya. Nah, kalau disebut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bukan cahaya dalam bentuk fisik atau jisim ya. Dan di sini artinya cahaya itu ya sinar atau cahaya itu bukan berarti ciri fisik dari Tuhan. Tuhan itu tidak punya ciri fisik. Karena Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari sifat-sifat fisik. Jadi tidak boleh mengatakan Tuhan itu cahaya, tidak boleh. Tapi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sumber segala cahaya. Dan Allah menjadikan Al-Quran itu juga nur, cahaya. Menjadikan nabinya nur. Dan Allah Subhanahu wa taala berhijab ya,
menutupi zatnya dengan cahaya. Nah, ini artinya subhanallah bahwa kita tidak pernah bisa menjangkau hakikat dari zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bisa jangkau hanyalah pancaran cahayanya. Sehingga kalau ada orang mendapatkan sedikit saja dari pancaran cahayanya Allah ke dalam hatinya, ke dalam kolbunya, maka dia akan mendapatkan petunjuk, mendapatkan rahmat. Alhamdulillah, saya yakin kita yang sekarang malam hari ini berkumpul ini karena percaya kepada Al-Quran, percaya kepada Rasulullah SAW. Berarti ada pancaran cahaya Allah yang sampai kepada hati kita. Mungkin karena orang tua kita dulu orang yang soleh, mungkin karena beliau dulu sangat tunduk kepada gurunya, mungkin karena barokahnya beliau ini terus, sehingga ada mata rantai cahaya yang terus dialirkan dari waktu ke waktu sampai sekarang. Dan semoga ini terus berlanjut kepada anak keturunan kita. Caranya supaya hati kita mendapatkan cahaya, jangan putus dari sumber cahaya. Ya, sumber cahaya itu siapa? Ya, yang paling mudah kita pahami adalah Al-Quran, dan tentu siapa yang membawa Al-Quran? Rasulullah SAW. Maka insya Allah hidup kita akan penuh bercahaya. Sebagai contoh, nanti dalam kubur nanti lebih-lebih kita akan bercahaya. Jangan khawatir, karena apa? Semua yang kita terima dari Rasulullah SAW, dari Al-Quran, sunnahnya dan seterusnya, yang kita amalkan itu adalah cahaya-cahaya yang terus mengiringi kehidupan seorang mukmin ila yaumil qiyamah, insyaallah. Dan kalau sudah diberi cahaya, jangan dipadamkan lagi, jangan disia-siakan, apalagi sampai Anda tutupi dengan kegelapan dosa kita. Dosa itu adalah suatu kegelapan. Ya, ada memang hadisnya itu bahwa dosa itu ala inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Satu kezaliman di dunia itu adalah beberapa kegelapan di akhirat. Kita kalau punya dosa, sebagai contoh, hati kita itu biasanya tidak enak. Apa itu dosa? Nabi ditanya, madzambu, ma huwa dzambu ya Rasulullah. Dosa itu apa? Kullu ma haka fi sadrik, sesuatu yang bikin tidak nyaman di dalam dada kamu itu dosa. Jadi dosa itu bukan membunuh orang, bukan. Sesuatu kalau tidak nyaman, misalnya kita ditanya bohong, terus kita seharian gelisah, yang bikin gelisah itu sebenarnya adalah dosa kita. Seandainya manusia tidak punya dosa, tidak akan gelisah, hidupnya akan senyum terus, bahagia terus. Dari mana sumbernya kesusahan itu? Katanya para ulama, aktaruhu, ya, paling banyaknya sumber kesusahan itu dari dosa. Karena dosa itu ibarat katanya bintik-bintik noda, bintik-bintik noda di dalam hati manusia. Semakin tebal, tidak cepat dibersihkan, gitu ya, dia akan menghalangi cahaya yang sudah ada di dalam diri kita itu. Nah, ini subhanallah, ya. Jadi kalau cahaya dalam diri kita ini nyambung dengan sumber cahaya dari baginda Nabi Muhammad SAW, yang ini Rasulullah juga menerima cahaya dari cahayanya Allah, maka saya yakin, ya, kita termasuk dari golongannya beliau yang disebutkan wa ahlihi wa ashabihi wa tabi'in. Itu orang-orang yang mendapatkan cahaya kenabian. Nah, baik, lanjut dulu sedikit. Kalau ada pertanyaan nanti bisa diselesai kajiannya. Ini tidak mungkin selesai malam ini kayaknya, Ustaz. Jadi sambil lalu saja. Yang penting ini ngaji, karena tugasnya saya itu cuman menyampaikan. Soal ngerti tidak tahu. Tapi yang penting ngaji. Karena ngaji ini katanya yukaffiru berapa? As-sayyi'at. Orang satu hadir majelis pengajian itu katanya menghapus dosa banyak sekali. Jadi orang kalau bingung mau istighfar tidak sempat, hadir aja ke pengajian. Dia akan keluar dari majelis pengajian itu dalam keadaan dosanya diampuni. Makanya
kerendahan hati kita untuk mau ngaji itu yang dihargai oleh Allah, bisa dihapus dosa-dosa kita. Jadi ada orang tidak suka baca istighfar mungkin, tapi suka hadir ke pengajian. Kok mukanya bersinar terus ya? Orangnya tidak pernah susah. Loh ini karena dia membersihkan diri itu melalui pengajian. Tapi ada orang ahli wirid terus, tapi kalau ada pengajian dia paling menjauh. Tidak mau saya. Ini hatinya gelap, walaupun dikir terus. Jadi ini ya, khawatirnya begitu, khawatir. Semoga kita selamatnya. Nah, sedikit ngaji ini, yang penting ngaji. Saya tidak punya target apa-apa. Ya, saya itu jujur sangat bersyukur sudah bisa ikut ngaji di sini. Ya, mari kita lanjutkan. Matsalun nurihi kamishkatin fiha misbah. Adapun perumpamaan nurnya Allah. Jadi nur ini dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah adalah cahaya, bukan, hati-hati. Karena kalau cahaya itu bisa dideteksi secara fisik, bisa dilihat. Ada auranya, ada pancarannya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan cahaya ya, tapi Allah disebut cahaya di sini dalam arti pemberi cahaya, sumber cahaya. Nah, adapun nur yang datang dari Allah itu disebut nurullah. Tadi sudah disebutkan nurullah itu apa saja. Pertama, Al-Qur'an itu nurullah. Rasulnya itu nurullah juga. Dan petunjuk-petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu. Nah, perumpamaan nurnya Allah di dalam hatinya orang mukmin ini. Kenapa hati loh ini? Karena kalau mata kita melihat cahaya itu dari berbagai sumber yang mungkin kita tidak akan ingat kepada Allah. Coba sebagai contoh, lihat lampu seperti ini di depan saya. Apa sampai ingat Allah? Nah, mungkin ingat kalau ini ada yang nyalakan tadi gitu. Kalau kita lihat matahari, apa kita otomatis ingat Allah? Belum tentu. Makanya kalau cahaya fisik yang nyampe ke mata kita, yang membuat mata kita bisa melek, kemudian bisa melihat benda-benda itu sebenarnya adalah sumbernya dari berbagai benda yang ada di alam ini, seperti planet, bulan. Dan itu belum tentu kita mengingatkan kepada Allah, kecuali beriman. Orang beriman baru ingat kepada Allah. Tapi kalau cahaya yang dimaksud di sini adalah cahaya qalbu, cahaya kepada batin kita yang masuk ke dalam hati kita. Dan ini nurnya Allah ini yang diumpamakan kamishkatin fiha misbah, seperti cekungan. Mishkat itu cekungan. Fiha yang ada di dalam cekungan itu misbahun, suatu pelita, suatu lampu. Perumpamaannya bagaimana ini? Ini namanya kaf di sini kamishkat, itu seperti. Ini perumpamaan. Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini mengajak kita untuk berpikir. Ayo kita mikir gitu ya. Coba, ada cekungan, di dalamnya ada lampu. Ya, anggaplah begini sebagai contoh. Ini masjid, paling yang cekung di mana? Di mihrab di sini. Ini namanya mishkat. Cuman mishkat itu terlalu besar kalau mihrab. Mishkat itu suatu cekungan. Biasanya kalau di masjid-masjid itu di sampingnya dinding itu ada tempat naruh itu. Bukan. Naruh apa? Menaruh ini apa? Lilin. Cekungan begini. Jadi ini cekungan suatu tempat yang sangat terfokus. Jadi bisa diimajinasikan, dibayangkan, mishkat itu adalah satu cekungan yang begini, cembung begini, lensa tapi cembung, tapi dia menempel kepada sesuatu, itu mishkat. Seperti di dinding, yang menempel di dinding. Yang di dalam mishkat ini, dalam cekungan ini ada lampu. Nah, ini menalarnya. Kemudian lampu ini, misbah ini ada di dalam kaca. Al-misbahu fi zujajah. Lampu ini ada di dalam kaca. Nah, jadi lampu ini ada di dalam kaca. Jadi ternyata ini susunannya itu ya. Cekungan,
kemudian ada kacanya, dan kaca ini di dalamnya ada lampu yang sangat terang. Jadi dilindungi oleh kaca. Kaca. Nah, kaca ini sangat jernih, az-zujajah. Ka'annaha az-zujajah tu ka'annaha kaukabun durriyun. Kaca ini saking jernihnya ya, bening ya, seperti planet durri yang putih bersih. Disebutkan dalam tafsir, saya tadi menemukan tafsir, ada seorang ulama, walaupun di sini tidak diterangkan dalam tafsirnya Imam Asy-Syafi'i. Ini HP saya ketinggalan. Beliau mengatakan kaukabun durriyun itu diriwayatkan artinya az-zuhra, planet Venus. Jadi kaukabun durri itu kalau dalam kosakatanya orang Arab itu planet Venus. Saya tidak tahu planet Venus seperti apa, belum pernah lihat. Tapi planet Venus itu planet yang bening. Dan bening kalau di masa-masa musim-musim tertentu akan terlihat sangat putih jernih ya. Nah, kaca ini seperti dari saking beningnya, atau bahkan dia itu bersinar gitu ya. Karena ada planet-planet tertentu yang bercahaya, yang bersinar terang sekali. Yuqatu yang planet ini yang seolah-olah dihidupkan ya. Yuqatu min syajaratin mubarakatin zaitun. Yang dihidupkan ya, min syajaratin mubarakatin, dari pohon mubarakatin yang diberkahi. Zaitunatin yang mengandung minyak zaitun. Jadi kacanya ini ya, lampunya ini, jadi ini kan miskat atau cekungannya, kemudian ada kacanya, kemudian di dalam kaca itu ada lampu. Dan lampu ini dihidupkan ya, seperti ada penghubungnya, ada talinya begitu. Dihidupkan dari satu pohon, dan sumbernya itu di luar itu. Yang itu minyak, ada minyaknya. Minyak ini disuplai, dialiri dari sebuah pohon yang penuh berkah. La syarqiyatin wala gharbiyatin, yang pohon itu tidak ada di arah timur dan di arah barat. Katanya itu adalah suatu pohon yang ada di padang pasir ya. Dan biasanya zaitun, saya tidak tahu, tidak pernah membudidayakan pohon zaitun. Tapi zaitun ini sekarang sudah populer sebagai obat. Memang disebutkan dalam Al-Quran di surat An-Nur ini. Makanya zaitun ini banyak manfaatnya. Sekarang dunia kedokteran sudah banyak mengungkap manfaat dari buah zaitun dan minyaknya. Jadi buahnya dan minyaknya. Nah, minyaknya ini bisa menghidupkan, dulu sering dipakai oleh para ilmuwan ya, atau mungkin oleh manusia zaman dulu, itu sering dipakai untuk menghidupkan lampu. Ya kalau sekarang kita pakai bensin, pakai BBM, tidak semurni pohon zaitun, minyak zaitun, karena minyak zaitun itu harum juga ya. Nah, ini ada satu pohon yang tumbuh, dan ini disebutkan pohon ini apakah ada di dunia atau di akhirat, lah ini misterius. Ulama mengatakan, ada yang mengatakan ada itu di dunia, cuman pohonnya ini tidak ada di arah timur atau barat, ada di tengah-tengah. Gitu. Karena kalau terlalu ke timur mungkin pohon ini akan tropis gitu ya. Kalau terlalu barat dia akan terlalu dingin. Karena timur dan barat ini hukumnya memang berbeda, aturannya berbeda. Kalau ke arah timur itu cenderung panas, ke arah barat cenderung dingin. Jadi pohon ini ada tengah-tengah. Disebutkan bahwa pohon ini katanya para ulama ada di negeri Syam. Ya silahkan dicari nanti pohonnya. Apakah pohon yang disebutkan di dalam surat An-Nur ini?
Negeri Syam itu di mana? Sekarang di negeri Damaskus, di negeri Syria. Kenapa? Karena negeri Syria ini disebut Ardun Mubarakah, bumi yang diberkahi. Saya tidak tahu hidup di Syria, saya tidak pernah di Syria. Jadi kalau mau nanti sambil dirasakan. Di sana itu iklimnya itu tidak hawa timur, tidak hawa barat gitu ya. Nah, mungkin ada 1-2 pohon zaitun yang tumbuh di sana ini yang diberkahi oleh Allah dengan sebutan la syarqiyatin wala gharbiyah ini. Ini katanya ada di padang pasir dan ini minyaknya ini sangat jernih, sangat bersih dan harum mungkin ya. Berbeda dengan tafsir yang lain, ada mengatakan, Imam Hasan Al-Basri mengatakan pohon ini bukan ada di dunia tapi pohon ini ada di akhirat. Jadi ini pohon ghaib, pohon ghaib. Karena hanya Allah SWT yang tahu hakikat pohon seperti ini. Dan memang ya ada memang hal-hal yang ghaib dalam Al-Qur'an seperti Gunung Qaf misalnya. Gunung Qaf itu ada di mana? Jabal Qaf itu ada 2 pendapat, yang mengatakan ada di dunia, ada yang mengatakan itu ada di alam lain gitu ya. Atau itu mungkin di planet lain dan seterusnya. Ada beberapa termasuk pohon yang ada di surat An-Nur ini. Tapi pohon ini sangatlah istimewa karena dia menghidupi cahaya tadi. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar, hampir-hampir minyaknya pohon itu menyala. Maksudnya dari saking beningnya walaupun tidak disentuh oleh api. Luar biasa. Bagaimana kalau disentuh oleh api, maka pasti akan ibarat seperti parade cahaya ya, seperti kombinasi cahaya, kilatan-kilatan cahaya sangatlah indah. Ya. Ini perumpamaan dalam Al-Qur'an yang kalau dikaji secara ilmiah, secara keilmuan dan seterusnya akan luar biasa. Karena sifat dari cahaya itu memang penuh dengan pesona-pesona yang luar biasa. Subhanallah. Dilanjutkan, nurun ala nur, ya, cahaya di atas cahaya. Maksudnya apa? Cahayanya tadi itu lampu, cahayanya kacanya itu juga cahaya dari minyaknya itu berpadu menjadi cahaya yang sempurna. Ini maksudnya nurun ala nur. Kemudian ada satu tafsir mengatakan nurun ala nur ini artinya Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan cahaya kepada orang beriman. Makanya orang beriman itu tidak kehabisan cahaya ya, karena apa? Selalu ditambahkan. Kenapa? Salatnya dijaga. Begitu kita sudah rasanya kehabisan tenaga, salat misalnya malam harinya sudah loyo gitu ya, sholat subuh ditambah lagi cahayanya oleh Allah, ternyata seger lagi. Ini kan cahayanya orang beriman seperti itu. Subuh sudah nanti loyo karena stoknya subuh ini adalah stoknya itu sampai ke zuhur. Jadi orang kalau habis sholat subuh itu kan fresh, seger. Itu kesegarannya, cahayanya sholat itu yang ada di dalam dirinya itu sudah habis mungkin ya. Nanti di bulan karena dia banyak dosa, mungkin mengerjakan dosa, nanti sampai zuhur, waktu zuhur ditambah lagi cahayanya Allah. Begitu nurun ala. Jadi cahayanya amal soleh itu bagi seorang mukmin terus bertambah. Ada pengertian yang lain juga hidayahnya ditambahkan. Artinya orang mukmin itu nggak akan pernah kehabisan petunjuk. Ya, ditambahkan petunjuk demi petunjuk. Makanya begini, kalau kita suka membaca Al-Quran, cahayanya satu ayat akan bertambah dengan cahayanya ayat yang lain. Hatam 2 surat, cahayanya 1 surat akan bertambah dengan cahayanya surat yang lain. Demikian seterusnya. Sehingga berlipat ganda cahaya-cahaya itu, ya entah lewat di sekitar kita atau ada di dalam diri kita tidak bisa melihat. Tapi orang-orang
tertentu bisa melihatnya. Bahkan makhluk-makhluk halus itu bisa melihatnya. Bangsa jin itu kalau melihat orang-orang yang soleh takut lari karena terang. Ada terang gitu. Bahkan setan bisa lari. Cahaya. Makanya cahaya-cahaya ini nurun ala nur, ditambahkan oleh Allah, ditambahkan demikian seterusnya, dan tidak ada batasnya. Saya dapat cerita kemarin dari kiai saya, Kiai Muhammad Zuhri Zaini. Beliau cerita ini ada orang lucu. Saya cerita saja, dia itu pergi haji atau umrah begitu ke Mekah. Terus dia ngitung-ngitung sendiri pahalanya gitu ya. Jadi begini, katanya 2 rakaat di Masjidil Haram itu sama pahalanya dengan 100.000 kali sholat di luar Masjidil Haram. 100.000, bayangkan 2 rakaat sholat. Akhirnya dia sholat 5 waktu full di Masjidil Haram selama haji, sholat terus. Dihitung sendiri, kok lah bajang subuh, saya sudah sholat subuh 100.000, zuhur 100.000, dihitung sehari 500.000 kok lah. Akhirnya dihitung, bos saya sudah berapa juta ini sholat. Dapat pahala berapa juta, dihitung, dicatat sama dia. Dikiranya itu koleksinya gitu loh. Sudah jadi. Begitu dia sudah 1 bulan atau hampir 1 bulan haji dan umrah ya, pulang ke tanah air, nyampe di tanah air tidak sholat lagi. Terus ditanya oleh, ini nyata ini Ustaz, nyata ini real. Ditanya oleh tetangganya, Pak Haji, sampean kau enggak sholat? Jangan ikut saya. Kamu belum haji, saya sudah. Saya itu selama di Mekah sholat terus, dan setiap kali saya sholat 100.000, pahalanya 100.000, saya itu 100.000. Sekarang ini jutaan, masih banyak tuh. Saya tabungan saya masih banyak. Jadi saya tidak perlu. Ini orang gendeng. Artinya apa? Dia salah sangka. Dikiranya kalau dia melakukan amal soleh yang banyak, dan mungkin itu, mohon maaf ya, ada amal-amal yang di dalam pandangannya malaikat itu berkilauan memang. Sebagai contoh yaitu orang kalau bangun malam itu berkilauan sampai ke arasnya Allah itu kelihatan. Cahayanya memancar dari bungkus gitu ya. Tapi ya kalau berhenti sholatnya berhenti juga padam. Lah begitu. Makanya orang mukmin itu begitu berhenti itu saya menyebutnya siklus amalnya itu. Sebagai contoh siklus amalnya itu sudah tidak usah jauh-jauh. Sholat 5 waktu itu. Lawang sholat 5 waktu aja untuk sempurna, untuk khusyuk ini sulit. Ini kalau bisa 5 waktu, maka 5 amal ini ya luar biasa. Ini nyambung terus, muter, artinya roda amal solehnya. Dan begitu berhenti, putus, macet, mogok. Ketika mogok akhirnya error, bubar. Maka ini ya, nurun ala nur ini banyak artinya. Yang jelas katanya para ulama bisa diartikan juga artinya hidayah atas hidayah. Tapi ada juga penafsiran dari para ulama sufi mengatakan bahwa cahayanya Allah itu ala nur, di atas segala cahaya. Jadi kalau ini sejalan dengan ayat wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atasnya orang yang punya ilmu itu ada zat yang maha mengetahui. Artinya tidak usah sombong-sombong orang punya ilmu. Lawang ilmu kita ini cuma titipan kok. Ada orang sudah alim, hafal begini, semua sudah dikuasai. Ya, ditanya satu perkara tidak tahu. Ya, itu manusia seperti itu. Jadi intinya di atas ilmu ada ilmu. Di atas orang alim ada yang lebih alim lagi. Di atasnya orang yang sudah alim, dan semua yang alim ada zat yang maha mengetahui, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya kita diminta untuk terus belajar supaya kita ngejar kepada kesempurnaan ilmu itu. Ya, yahdillahu li nurihi may yasha wallahu a'lam bishawab. Ya. Apa sih ini? Alhamdulillah.